Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Indriani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Saya di sini akan memenuhi proyek UTS Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri MPD. Yang pertama, jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan atau Economic of Education tumbuh dan berkembang pesat dengan memusatkan kajiannya pada investasi sumber daya manusia atau human capital, dan diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan persyaratan kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya, karena investasi sumber daya manusia dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Konsep human capital mengharuskan kajian ekonomi pendidikan seiring dengan kajian-kajian yang dilakukan para ekonomi terhadap analisis ketenagakerjaan, faktor penentu pendapat dan distribusi pendapatan seperti yang diungkapkan oleh Mark Bloch. Tidak seharusnya kita memandang pengeluaran pendidikan sebagai kegiatan konsumsi, tetapi hampir mirip dengan penanam modal Adam Smith dan Alfred Marshall dalam Canvas mengemukakan keyakinannya bahwa modal yang paling berharga dari semua yang investasi pada manusia. 2. Jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang SDM. Profesor Toshiko Kinoshita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir panjang. Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan. Kemudian yang ketiga, berikanlah gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Pasar tenaga kerja terdidik adalah tempat di mana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tenaga kerja. Pada pasar ini penjualan adalah pemilik tenaga kerja, sedangkan pembelinya adalah organisasi atau perusahaan yang mencari atau memerlukan tenaga kerja. Untuk kompensasi atau bayaran, perusahaan yang membayar gaji, tunjangan, dan asuransi kepada tenaga kerja. Pada pasar ini, perusahaan akan mencari tenaga kerja yang berpendidikan dan memiliki skill yang memadai. Misalnya, tenaga kerja yang dipilih dokter, akuntan, bidan, pengacara, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.